Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang tingkat loyalitas merek. Di sini menurut teori pendapatnya Akar dalam buku penelitian dan Durianto dan kawan-kawan tahun 2004, tingkat loyalitas merek adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sweater atau bridge buyer, pembelian yang berpindah-pindah, di mana tingkat loyalitas yang paling besar semakin sering pembelian konsumen berpindah dari suatu merek ke merek yang lain, menandakan bahwa mereka tidak loyal. Yang kedua, habitual buyer, pembelian yang bersifat kebiasaan. Nah, pembelian yang tidak mengalami ketidakpuasan dalam mengkonsumsi suatu merek produk. Tidak ada alasan yang kuat bagaimana bagi yang membeli mereka produk lain atau berpindah merek, terutama jika peralihan itu membutuhkan usaha biaya atau pengorbanan lain. Nah, dari dua sisi ini saja kita kupas bahwa pembelian yang berpindah-pindah di sini menggambarkan bahwa konsumen itu sebenarnya tidak loyal 100% kepada produk itu. Dia lebih mengkonsumsi barang itu ke apa adanya, dalam arti sesuai dengan yang ada di situ. Produk yang biasanya dicari nggak ada, ya udah mencari produk yang lainnya. Biasanya seperti itu dia. Jadi dia tidak pernah mencari ataupun memikirkan brand atau memikirkan produk yang seadanya, yang penting terjangkau dan juga biayanya, harganya murah. Biasanya seperti itu. Yang berikutnya yang pembelian yang bersifat kebiasaan di sini adalah pembelian yang tidak mengalami ketidakpuasan. Yang tidak mengalami ketidakpuasan dalam mengkonsumsi suatu merek produk. Ya, jadi lebih ke mereka tidak memahami tentang brand tersebut secara keseluruhan, ataupun mereka konsumen itu lebih mengkonsumsi produknya itu ya karena kebiasaan. Karena biasanya menggunakan produk itu, ya sudah menggunakan produk itu. Yang penting nyaman dia pakai dan enak digunakan, biasanya kayak gitu. Berikutnya adalah certified buyer, di mana pembelian yang puas dengan biaya peralihan. Di sini dijelaskan kategori pembelian yang puas dengan merek yang mereka konsumsi, namun mereka dapat saja berpindah merek dengan menanggung switching out atau biaya peralihan, seperti waktu, biaya, risiko yang timbul akibat tindakan peralihan merek tersebut. Nah, yang berikutnya yaitu like and the brand, menyukai brand. Ya, kategori pembelian yang sungguh-sungguh menyukai merek tersebut, rasa suka didasari oleh asosiasi yang berkaitan dengan simbol atau rangkaian pengalaman menggunakan merek itu. Nah, biasanya hal ini lebih sering digunakan oleh konsumen, itu biasanya brand fashion, produk makanan dan minuman, terus barang-barang yang sering dia gunakan seperti kosmetik dan lain sebagainya, ya. Terus yang berikutnya commodity buyer, di mana dijelaskan pembelian yang setia atau pembeli yang berkomitmen. Mereka mempunyai kebanggaan dengan menggunakan suatu merek. Nah, committed buyer di sini lebih komitmen seorang konsumen selalu menggunakan produk itu. Walaupun banyak orang yang berkata, oh aku nggak cocok pakai produk itu, aku nggak suka menggunakan produk itu, tapi kalau dinyaman ya tetap digunakan produk itu sampai kapanpun. Karena pilihan konsumen itu berbeda-beda, tidak bisa diarahkan, kecuali konsumen yang masih ragu untuk menentukan pilihannya. Biasanya dia akan
bertanya atau diberitahu oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, kepuasan konsumen di sini dijelaskan oleh beberapa para ahli ya. Yang pertama adalah Sumarwan tahun 2020 dan Manurung tahun 2002 dan Manurung tahun 2009. Dia menjelaskan bahwa kepuasan akan mendorong konsumen membeli dan mengkonsumsi ulang produk dan jasa tersebut. Tapi menurut teorinya Kotler tahun 2000, kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja hasil suatu produk yang real atau aktual dengan kinerja produk yang diharapkan. Nah, yang ketiga menurut Ciptono tahun 2004, kepuasan pelanggan dapat memberi manfaat yang menguntungkan di antaranya hubungan antara perusahaan dan konsumen menjadi lebih harmonis. Nah, yang berikutnya menurut Wilkie tahun 94, kepuasan konsumen respon emosional terhadap evaluasi pengalaman konsumsi produk dan jasa. Yang terakhir menurut teorinya Lifford dalam Mawan tahun 2002, kepuasan konsumen merupakan keseluruhan sikap yang ditunjukkan konsumen atas barang dan jasa setelah mereka memperoleh dan menggunakannya. Jadi menurut pendapat para ahli di sini adalah puasnya konsumen menggunakan suatu produk itu, dari kesimpulannya yaitu kepuasan konsumen di saat dia menggunakan produk tersebut, kepuasan itu akan ada dikala apa yang dia harapkan itu, produk yang dia gunakan itu sesuai dengan harapan. Itu akan membuat konsumen itu akan terus tetap menggunakan produk itu dengan jangka waktu tertentu, bahkan sampai jangka waktu yang lama. Nah, aspek-aspek kepuasan konsumen di sini ada beberapa. Yang pertama adalah expectation, harapan, performance atau kinerja, comparison atau kesesuaian, terus confirmation atau penegasan, deskriptif atau ketidaksesuaian. Di sini ada 5 aspek menurut teorinya Kotler dalam Harun tahun 2013 yang dijelaskan bahwa ketika konsumen mengembangkan harapan tentang apa yang akan diterima dari produk setelah membeli ya. Jadi ada semacam harapan bagi konsumen bahwa produk itu memang benar-benar bisa memenuhi kebutuhannya atau benar-benar bisa memenuhi kepuasannya dan juga sesuai dengan ekspektasinya dia. Yang berikutnya, yang B, selama melakukan konsumsi, konsumen merasakan manfaat dan kinerja dari produk secara aktual dilihat dari keperluan konsumen. Jadi hasil dari produk tersebut setelah digunakan oleh konsumen itu memang benar-benar menunjukkan kinerja yang sangat memuaskan. Itulah yang membuat konsumen itu akan respect terhadap produk itu dan akan menggunakan produk itu. Yang berikutnya, setelah mengkonsumsi produk terjadi adanya harapan sebelum pembelian dan perspektif kinerja dibandingkan oleh konsumen. Nah, jadi yang dimaksud dengan comparison ataupun kesesuaian di sini bahwa harapan konsumen di saat membeli produk itu memang benar-benar sesuai dengan ekspektasinya. Ya, antara harga, kualitas itu sesuai dengan ekspektasinya. Oh, aku mau membeli produk ini. Awalnya kita hanya membelinya dari online, tapi setelah datang, oh ternyata produknya memang benar-benar luar biasa itu. Tidak hanya seperti yang saya bayangkan, tapi melebihi atau bahkan sesuai dengan apa yang saya harapkan, bahkan melebihi ya gitu. Nah,
Yang berikutnya, penegasan dari keinginan konsumen apabila keinginan sebelum membeli dengan persepsi pembelian saat atau sama atau tidak. Nah, di sini dijelaskan bahwa konsumen itu di saat sebelum dan membeli itu seperti apa respeknya. Jadi akan dinilai ataupun mungkin konsumen akan menilai bahwa waktu konsumen itu belum mencoba menggunakan produk tersebut, bagaimana tanggapan mereka? Apakah mereka masih ragu-ragu atau mereka tetap mungkin setia dengan produk yang lama, atau mungkin mereka belum benar-benar ingin mencoba. Nah, dari situ produk yang ditawarkan itu akan dibeli dan akan menjadi sebuah perbandingan dengan dia menggunakan produk-produk yang sebelumnya nih. Kira-kira seperti apa sih hasilnya gitu. Dan kira-kira tanggapan si konsumen itu bagaimana. Mungkin dulu sering menggunakan produk X, tetapi sekarang ada produksi yang lainnya. Apakah dia tetap setia dengan produknya itu, atau malah akan berganti dengan produk ini yang ekspektasinya melebihi yang dia inginkan, dan akhirnya dia akan setia menggunakan produk itu. Dan yang terakhir, jika tingkat kinerja tidak sama, pengakuan ketidaksamaan menentukan perbedaan satu sama lain. Ya, diskrepansi yang negatif menentukan kinerja yang aktual ada di bawah tingkat harapan, maka semakin besar ketidakpuasan konsumen. Nah, jadi ada beberapa produk yang semua konsumen itu ada yang respect dan ada yang tidak. Ada orang yang cocok dengan produk X, ada yang tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, ekspektasi tidak sesuai dengan realitanya. Jadi konsumen membayangkan, menggambarkan bahwa produk yang dia beli itu ternyata seharusnya sesuai dengan produknya gitu. Ternyata seharusnya sesuai dengan apa yang dia ekspektasikan, yang dia inginkan. Tapi ternyata produk itu tidak sesuai dengan harapan dia. Nah, jadi hal yang istilahnya kekecewaan ya, konsumen itu akan membuat produk itu tidak akan digunakan kembali oleh konsumen. Makanya jangan sampai kita memproduksi barang ataupun kita bisnis bidang jasa tetapi tidak sesuai dengan ekspektasi konsumen. Kalau mungkin kita membeli produk kecantikan di mana saat menggunakan produk ini langsung kulit kita putih gitu. Tetapi realisasinya setelah dibeli tidak sesuai. Nah, ini kan menjadi masalah. Produk itu akan laku atau tidak di pasar lagi gitu. Oke, selanjutnya berdasarkan perspektif psikologi terdapat dua model kepuasan konsumen menurut Ciptono tahun 2008. Yang pertama adalah kognitif dan afektif. Kognitif di sini adalah penilaian pelanggan berdasarkan pada perbedaan antara satu kumpulan dari kombinasi atribut yang dipandang ideal untuk individu dan persepsinya tentang kombinasi dari atribut yang sebenarnya. Ya, jadi model ini lebih ke bagaimana tanggapan pelanggan itu. Penilaiannya tentang perbedaan pelanggan berdasarkan pada perbedaan antara satu kumpulan dengan kombinasi atribut yang lainnya. Jadi mereka akan membandingkan produk satu dengan produk yang lainnya gitu. Dan kira-kira mana produk yang benar-benar bisa memenuhi kebutuhan konsumen atau memberikan sebuah kepuasan pada konsumen. Dan yang berikutnya, model afektif di sini menyatakan bahwa penilaian pelanggan individual terhadap satu produk atau jasa tidak semata-mata berdasarkan perhitungan rasional, namun juga berdasarkan kebutuhan subjektif, aspirasi dan pengalaman. Nah, inilah perbedaan antara afektif dan kognitif. Kalau afektif, mereka lebih ke istilahnya ada beberapa konsumen itu membandingkan produk satu dengan produk yang lain. Tapi kalau afektif ini secara individu, penilaian si pelanggan itu tentang suatu produk. Ya, jadi tidak serta merta karena tidak suka dengan produk ini itu karena menurut pendapat orang.
jangan menggunakan produk ini karena apa bla bla bla. Nah itu kan karena pendapat orang. Tapi kalau efektif di sini lebih ke menurut pendapat kita sendiri, mungkin pengalaman yang pernah kita lakukan. Jadi efektif ini lebih dititik beratkan pada tingkat aspirasi perilaku belajar, learning behavior, emosional, perasaan, aspektif, apresiasi, kepuasan, keengganan, dan lain-lain sebagai yang telah dilakukan oleh konsumen. Yang berikutnya yaitu hubungan antara kepuasan konsumen dengan loyalitas merek. Ya, di sini dikemukakan oleh Kotler tahun 2013. Di situ yang pertama adalah expectation, terus performance, kinerja, kesesuaian, dan ketidaksesuaiannya. Ini sudah tadi dijelaskannya. Nah, ini sedikit pembahasan tentang materi ini. Saya mengutip salah satu penelitian dari Widya Stuti tahun 2013. Dia menyampaikan bahwa hasil dari penelitiannya terdapat hubungan positif antara kepuasan konsumen dengan loyalitas merek pada penggunaan kartu prabayar. Ya, di mana semakin tinggi kepuasan konsumen, semakin tinggi tingkat loyalitas. Sebaliknya, semakin rendah kepuasan konsumen, maka akan kembali rendah loyalitas. Ini menggambarkan bahwa konsumen itu ada 3 macam. Konsumen yang berloyal, yang tidak, sama yang ambigu. Kalau pendapat saya seperti itu. Yang benar-benar loyal, apapun produk, ada tawaran mungkin berbagai macam produk dari provider yang lainnya atau brand yang lainnya, itu tidak akan mempengaruhi loyalitas konsumen itu terhadap produk yang biasanya digunakan. Yang kedua, kekecewaan konsumen di saat menggunakan produk tersebut membuat konsumen itu tidak akan menggunakan produk itu lagi walaupun produk tersebut sudah berusaha untuk memperbaiki brand-brandnya atau produk-produknya. Dan yang ketiga, konsumen yang ambigu, di mana konsumen tersebut lebih menitik beratkan kondisi realita yang ada di yang dia individu ataupun lingkungan yang ada di sekitar, bahwa di saat kita menggunakan salah satu provider belum tentu dia akan stabil mungkin sinyalnya atau apa di daerah tersebut. Makanya dia harus menggunakan lebih dari satu provider, karena tidak semua produk-produk provider itu benar-benar bisa dijangkau di satu tempat tertentu saja. Jika dia tinggal di satu tempat yang sulit sinyal, menggunakan produk X, dan dia pasti akan menggunakan produk yang lain. Tapi nanti di tempat lain dia akan menggunakan produk yang lama. Ya, jadi seperti itu penjelasan dari saya ya. Sekian pemahaman penjelasan tentang loyalitas konsumen terhadap suatu merek. Apakah kalian juga termasuk bagian orang-orang yang konsumen-konsumen yang loyal terhadap merek yang kalian gunakan? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.